Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Mary, asal sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al-Ikhlas, Desa Sri Mulia, Kecamatan Pantangan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di sini saya akan melakukan praktek video pembelajaran untuk ujian UKIN. Terima kasih. Di tempat, gerak, 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 yang depan, gerak, gerak, gerak. Apa sini kotokan ini? Tangan dipencet tutup. Tangan. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua, anak? Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam kesempatan ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, siapa yang tadi datang terlebih dahulu? Oh, Fiska. Fiska, silakan pimpin doa terlebih dahulu, nak. Mulai. Memulai pelajaran, tolong rapikan dengan sesuaikan bukunya, ya. Ibu panggil satu persatu dulu namanya, ya. Ahmad Kasogi, Saya, Awa Priya, saya Bu, Fiska. saya Bu. Baiklah, untuk sekali mengenang para pahlawan dan untuk mempererat persatuan Indonesia serta memiliki semangat nasional, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Sesuai dengan lambang negara kita, bendera merah putih, yang merah artinya semangat. Kita mulai pelajaran ini harus dengan bersemangat, dimulai dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke. Silakan kalian sesuaikan dengan irama yang ada. Kita mulai. Dari tadi kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Coba siapa yang bisa menarik makna dari lagu tersebut? Salah satu contohnya. Tadi. Ya, silakan Kaila. Mempersatukan bangsa. Benar sekali, ya, tepat sekali. Contohnya itu mempersatukan bangsa. Dari Sabang sampai Merauke dipersatukan dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai bahasa Indonesia, mengenai teks non-fiksi dan IPA. Yang kita bahas adalah rantai makanan. Yang pertama, silakan keluarkan dulu, nak, dahulu bukunya. Hari ini dimulai dengan muatan bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu dengan membaca teks non-fiksi, kalian dapat memilih pokok pikiran yang terdapat dalam teks tersebut.
Kalian juga dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang sudah disajikan di dalam teks non-fiksi. Sebelum memulainya, Ibu akan membagikan teks sebagai kegiatan literasi kita. Bagaimana? Sudah selesai? Coba Ibu mau dengar sedikit kesimpulan dari kegiatan literasi kita hari ini. Siapa yang mau menceritakan? Oh, oke, Kayla silakan bacakan. Monumen nasional atau populer disingkat dengan Monas atau Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter 433 kaki yang didirikan untuk mengenang Literasi, kegiatan membaca yang disimpulkan oleh Kayla yang mendapatkan cerita mengenai monumen nasional atau Monas. Ada lagi? Oh baiklah, Ferdi silakan bacakan. kesimpulan dari teks yang saya baca yaitu penemu radio yang bernama Lutfi ilmu pada tahun 1874. Nah, penemu radio yang bernama Lutfi Ilmu pada tahun 1984 itu merupakan salah satu dari contoh teks non-fiksi yang akan kita bahas hari ini. Untuk lebih memahami lagi, kemarin kita sudah sedikit membahas masalah teks non-fiksi. Ada yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Oh, Kayla lagi, silakan Kak. Berdasarkan fakta. Teks yang berdasarkan fakta. Ada lagi? Hah? Teks yang sebenarnya ya. Jadi teks non-fiksi itu teks yang berdasarkan fakta atau teks yang sebenarnya tanpa rekayasa. Untuk lebih jelas lagi, mari simak video yang berikut ini. Pasti memiliki pokok pikiran. Tahukah kamu bagaimana cara mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf? Kali ini kalian akan belajar cara mencari pokok pikiran dalam sebuah paragraf. A. Awal paragraf. Kalimat utama terdapat pada awal paragraf deduktif. B. Belakang paragraf. Kalimat utama terdapat pada bagian belakang paragraf induktif. C. Campuran. Kalimat utama terdapat pada awal dan akhir paragraf deduktif induktif. Coba setelah kalian simak video tersebut, bagaimanakah cara kita menentukan pokok pikiran dalam sebuah teks? Tadi ada rumus apa? Rumus A awal paragraf, B belakang paragraf, C campuran. Tepat sekali anak-anak. Nah, kita menggunakan rumus A
Coba, siapa yang berani untuk menentukan ide pokok pikirannya? Silakan Hafiz. Pokoknya yaitu melarang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Ya, benar sekali ya. Ide pokok atau pokok pikirannya yaitu belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Ada yang mau dipertanyakan mengenai pokok pikiran? Ada. Sesuai dengan tujuan pembelajaran
ambil. Kerjakan apa yang diperintahkan dalam LKPD tersebut. Kalian di sini dituntut untuk membuat karya. Karya seni. Ya. Siapkan dulu. Bagaimana, selesai diskusinya? Selesai. Coba dari kelompok produsen terlebih dahulu, silakan presentasikan hasil diskusi mengenai ekosistem sawah. Ya kalian, mari kita simak dari kelompok produsen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok produsen akan mempresentasikan hasil kami. Ya, kelompok produsen akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Siapa dulu yang mau membacakan? Produsen di sini ganggang laut dimakan ikan, ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan hiu, ikan hiu mati dan diuraikan oleh jamur. Ya, di sini pertama mereka mempresentasikan ekosistem laut, yaitu ganggang laut dimakan ikan kecil dimakan ikan sedang dimakan ikan hiu, dan ikan hiu mati diuraikan oleh mikroorganisme. Begitulah sirkulasi dari rantai makanan. Silakan kelompok konsumen mempresentasikan hasil diskusi berdasarkan tugas yang sudah diberikan. Maka Bapak